Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini sebenarnya bukan materi yang ingin saya sampaikan. Yang ingin saya sampaikan adalah mengenai mekanisme tugas yang akan teman-teman jalankan. Fiksasi tugas sebelum teman-teman turun ke lapangan. Jadi mulai dari formatnya, kemudian nanti laporannya seperti apa, dan dikumpulkannya dengan cara seperti apa. Akan saya sampaikan di sini secara total. Oke, teman-teman sekalian. Oke, lanjut ya, teman-teman sekalian. Teman-teman mungkin akan bertanya-tanya, bagaimana sih sebenarnya format untuk membuat list pertanyaan? Sebenarnya sederhana sekali, teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Misalkan sasarannya adalah Ustadz X, misalkan sebagai tokoh agama di situ, di sekitar teman-teman. Jadi materinya teman-teman fixnya adalah yang pertama adalah pengantar teori andragogi. Yang kedua, teori andragogi dalam pembelajaran orang dewasa. Yang ketiga, andragogi dalam praktek. Yang keempat, konsep mengajar berdasar teori pembelajaran orang dewasa. Yang selanjutnya yakni model andragogi dalam pengembangan sumber daya manusia. Kemudian dari pengajar ke fasilitator belajar. Kemudian panduan dan diagnosa kompetensi inti. Selanjutnya penyampaian materi dalam pendidikan orang dewasa. Dan yang terakhir adalah perspektif baru atau perspektif baru yang disebut dengan andragogi. Begitu ya. Jadi ada beberapa materi itu, tidak semua materi memang penelitian mengenai andragogi dan lain sebagainya tidak perlu saya kira dimasukkan dalam list pertanyaan. Kemudian ini contoh pertanyaannya, teman-teman misalkan, apa yang Bapak lakukan sebelum berceramah di depan masyarakat umum? Kaitkan dengan teori andragogi misalnya. Apakah perlu melihat sasarannya siapa, dari usia berapa, kemudian konten yang perlu disiapkan itu seperti apa strateginya, kaitkan dengan teori-teori andragogi. Ini secara sederhana ya, teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Nah, ada kata-kata di sini apa, mengapa, untuk apa. Ini kata-kata keyword yang bisa teman-teman gunakan dalam mengeksplorasi. Atau bisa juga pakai menggunakan 5W1H. Apa, mengapa, kapan, bagaimana, dan sebagainya itu ya. Intinya tergantung teman-teman. Atau bisa keduanya. Pakai analisis filsafat ini apa, mengapa, dan untuk apa. Atau pakai 5W1H. Kemudian dikombin dua-duanya begitu. Tidak masalah. Yang penting teman-teman mendapatkan jawaban yang betul-betul dalam, jawaban yang betul-betul representatif dari apa yang sasaran teman-teman mintai keterangannya. Gitu ya. Jadi ini contoh-contoh yang barusan saya buat, barusan banget. Ini ya mungkin secara mentah ya seperti ini. Nanti teman-teman silahkan sesuaikan. Nah, pertanyaan selanjutnya yang sering teman-teman tanyakan, apakah semua list pertanyaan ini ditanyakan semuanya Bapak? Jawabannya tidak. Jadi yang penting teman-teman membuat dulu listnya. Perkara nanti ditanyakan atau tidak itu kan konteks lapangan ya teman-teman. Ketika di lapangan itu bisa berbeda 180 derajat dengan teori. Tetapi paling enggak teman-teman ketika sudah punya list ini, teman-teman kan punya senjata begitu. Dalam berperang kan teman-teman sudah punya senjata. Jadi entah senjatanya itu digunakan atau tidak dalam peperangan, dalam lapangan misalkan, itu ya tergantung situasi dan kondisi. Yang penting pertanyaan-pertanyaannya itu menjawab fenomena mengenai andragogi yang sudah diterapkan oleh para praktisi misalkan. Karena di sini konteksnya adalah pemuka agama. Begitu teman-teman, simpelnya aja. Jadi tidak perlu dibikin ribet, tidak perlu dibikin ruwet dan lain sebagainya. Teman-teman, yang saya ingin dapatkan adalah konteks andragogi dari sudut pandang praktisi. Nah, mereka mungkin belum tahu teorinya, mereka belum pernah dengar teorinya, tetapi secara kontekstual, secara nyata, mereka sudah menerapkan dalam kehidupannya mereka sehari-hari. Itu misalkan ya dalam konteks praktisi. Seperti itu. Nah, ini nanti juga dikumpulkan
Nanti kasih nama teman-teman, name-nya, kemudian sasarannya siapa. Nah, selain mengumpulkan bahan mentah pertanyaan ini, teman-teman juga harus mengumpulkan hasil dari narasi dari wawancara. Wawancaranya kan sudah. Kemudian diceritakan secara naratif, ya. Ceritakan secara naratif, bukan hasil pertanyaan. Oh, sorry. Bukan jawaban mentah dari pertanyaan-pertanyaan ini kemudian langsung dituliskan. Menurut saya apa persiapan dalam ceramah itu bla 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 bla. Ceritakan dari sudut pandang kamu, bukan dari sudut pandang sasaran. Jadi narasi, ceritakan apa yang mereka sampaikan pada kamu. Itu dinarasikan, ya. Paham lah saya kira ya maksudnya ya. Jadi bukan jawaban mentah dari wawancara ini, tetapi cerita hasil dari wawancara. Jadi misalkan mengenai teori andragogi, pemuka agama yang diwawancarai secara umum sangat paham mengenai andragogi, tetapi belum paham secara teoritis. Kemudian kalaupun sudah memahami, tapi di bagian-bagian tertentu tidak dilaksanakan. Hanya bagian pengalaman, bagian ini, bagian itu, dan lain sebagainya. Ceritakan saja hasil wawancaranya, dinarasikan. Begitu ya. Jadi bukan jawaban mentah dari pertanyaan-pertanyaan ini, tapi pertanyaan-pertanyaan ini dijawab oleh narasumber, kemudian ada jawabannya diolah dan diceritakan secara naratif. Itu ya. Nah, itu kemudian penjelasan selanjutnya mengenai format. Sebentar. Oke, kita mulai mengenai format dalam laporan. Nah, teman-teman sekalian, nanti teman-teman kumpulkan tugasnya dalam format ukuran A5, kemudian dengan font 10,5. Nah, kemudian dari hasil narasi wawancara tersebut kemudian dijadikan satu. Boleh ketua kelasnya, boleh koordinator kelasnya, atau yang ditunjuk untuk mewakili kelas teman-teman. Nah, kemudian diedit dulu, ya. Diedit, kemudian formatnya seperti yang saya sampaikan. Ada di judul, kemudian ini mahasiswa pendidikan masyarakat kelas apa, angkatan berapa, kemudian ini sepertinya jangan dirubah ya, ini format dari penerbitan saya. Nah, ini judulnya juga nanti kan disesuaikan kesepakatan dari teman-teman saja, judulnya apa satu kelas itu. Kemudian penulisnya ini secara umum saja yang di sini ya. Nanti di sini baru ditulis secara lengkap siapa-siapa saja yang menulis gitu. Nah, kata pengantar silakan juga dibuat perwakilan saja. Kemudian daftar isi disesuaikan. Kemudian nah ini judulnya apa, penulisnya siapa, narasumbernya siapa, baru diceritakan. Fontnya kalau isi 10,5, nama penulis ini 12, kemudian judul itu font. Fontnya adalah buku antikua ya semuanya. Ini ukurannya 20. Dan spasinya 1. Ya. Spasinya 1. Kemudian ada biografi di sini. Sampaikan foto, singkat saja biografinya, jangan terlalu tebal. Kemudian idealnya berapa halaman Bapak? Ya 2-3 halaman saja, jangan terlalu banyak ya. Soalnya ini kan satu kelas ya, nanti digabungkan jadi satu. Kalau ada 30 orang saja, kurang lebih ada 60 halaman kalau 2 lembar saja gitu. Jadi 2-3 lembar saja, ukuran A5, ukuran fontnya adalah 10,5 dengan jenis fontnya adalah book antiqua, spasinya 1. Ya. Nanti ketua kelas atau koordinator kelas atau yang ditunjuk diedit, kemudian disesuaikan dengan format ini. Ini jangan diganti ya. Di sini sudah ada layoutnya berapa dan lain sebagainya, tidak perlu diganti. Yang perlu diganti nama tim penulisnya. Nah ini bulannya, kemudian halamannya berapa. Nah yang lain jangan diganti. Termasuk ini judulnya, ya judulnya. Terus yang sekiranya tidak perlu diganti tidak usah diganti, itu sajalah ya. Kalau judul ini kan tergantung teman-teman. Kalau namanya ini mahasiswa pendidikan masyarakat
tahun 2020 kelas A misalkan begitu. Ya, ini nanti tugasnya editor saja, perwakilan dari teman-teman sekalian. Kata pengantarnya seperti apa? Rata kanan kiri ya, rata kanan kiri setiap paragraf menjorok ke kanan. Ukurannya kalau judul yang di atas ini biasa fontnya adalah buku Antikwa, ukurannya 20. Kalau isi seperti ini ukurannya 10,5. Fontnya buku Antikwa, spasinya 1 ya. Begitu, teman-teman. Nanti ini judulnya apa ditulis dalam daftar isi. Bisa lah teman-teman ya, saya kira editing. Oke, saya kira itu teman-teman ya. Nanti dikumpulkan 1 minggu sebelum UTS. 1 minggu sebelum UAS. Ya. Berarti ya masih panjang lah waktunya. Kalau ini pertemuan ke-12, jadi nanti masih ada beberapa pertemuan lagi. Paling nggak 3 pertemuan ke depan. Ya, nanti kita diskusi lebih lanjut lah ya untuk teknis. Yang jelas pengumpulannya 1 minggu sebelum UAS. Ya, supaya tidak nanti bertabrakan dengan kegiatan UASnya teman-teman. Oke, saya kira itu teman-teman ya. Terima kasih. Semoga lancar nanti dalam pelaksanaan tugasnya. Dan nanti bukunya jilid, saya daftarkan ISBN-nya dan kemudian nanti bisa teman-teman gunakan sebagai bahan bacaan, sebagai tambahan sudut pandang dan ya sekiranya bukunya bisa bermanfaat lah untuk teman-teman dan pembaca. Saya kira itu ya teman-teman, terima kasih. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan silahkan japri melalui ketua kelas atau koordinator kelas. Terima kasih, semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.